Halo Virgo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing di bulan Desember 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan serta membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Desember 2020 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana agar hubungan kalian ke depannya bisa lebih berkembang, bisa lebih stabil lagi, bisa lebih baik lagi. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak doi atau zodiak kamu yaitu Virgo, dan juga tanggal-tanggal dan bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dalam hubungan kalian, yang akan terkait dengan kalian juga gitu ya. Jangan lupa ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai reading untuk kalian, para Virgo, Sun, Moon, and Rising. Oke, 4 kartu pertama berbicara tentang gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Kita punya kartu Knight of Swords. Oke. Kita punya kartu Temperance. Kita juga punya kartu King of Wands. Kita juga punya kartu yang terakhir, The Sun gitu ya. Oke. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini? Kita punya kartu Knight of Swords berbicara, ini adalah kartu utamanya gitu ya. Jadi hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini berada di titik dimana kalian cukup kepikiran, cukup terganggu secara pikiran, ada beban pikiran gitu ya. Susah berpikir secara jernih, susah tenang, susah menstabilkan pikiran dan emosi gitu ya. Kenapa bisa tidak stabil? Kenapa bisa kepikiran? Kenapa bisa kesal, greget gitu ya? Sumbernya, akar permasalahannya ini adalah sesuatu dari masa lalu kalian gitu ya. Sesuatu dari masa lalu atau pengalaman berhubungan kalian sebelumnya. Dalam artian gini, dalam artian ada hal-hal yang terjadi di masa lalu kamu dengan doi yang menurut kamu masih mengganjal sampai sekarang. Misalnya masalah yang sampai sekarang masih menggantung, belum ada kejelasannya gitu ya sampai sekarang. Makanya sampai sekarang kamu kesel gitu kan. Nah, atau ada memori-memori atau luka-luka yang sebenarnya permasalahannya udah selesai, udah maaf-maafan, udah selesai nih masalahnya. Tapi memori ini, luka ini, trauma ini masih terngiang, masih teringat, masih membekas, masih terbawa sampai sekarang. Yang hasilnya akhirnya kamu tinggal di detik ini, di hari ini, tapi pikiran kamu cenderung masih ke belakang, masih ingat apa yang terjadi sebelumnya, memori atau luka-luka ini gitu ya. Cuman kamu sadar gitu ya, kalian sadar gitu, kalian sadar kalau kalian sedang kepikiran, kalau kalian sedang greget, kalau kalian sedang flashback ke masa lalu yang kurang baik ini. Kalian sadar, maka kalian berusaha untuk mengontrol emosi dan pikiran kalian. Aku bisa melihat kalian berusaha sekali untuk mengontrol emosi kalian agar stabil, pikiran kalian agar stabil, agar bisa jernih, agar bisa kalem gitu. Kalian berusaha mengubah mindset kalian dari yang awalnya melihat masa lalu sebagai sebatas luka atau masih berfokus kepada masa lalu sebagai sebatas kekesalan. Aku melihat kalian berusaha untuk merubah mindset kalian menjadi bagaimana agar masa lalu ini jangan hanya dilihat sebagai kekesalan atau jangan hanya dilihat sebagai memori buruk atau luka, tapi kalian berusaha merubah mindset kalian untuk melihat masa lalu ini sebagai pembelajaran, pedoman. Oh, dulu hubungan kami begini. Maka sekarang dan kedepannya agar hubungan membaik, agar aku dan dia lebih baik, aku harus bagaimana kalau belajar dari yang masa lalu ini gitu. Nah, jadi kalian berusaha merubah mindset kalian gitu ya. Kalian berusaha menstabilkan emosi dan pikiran kalian berusaha merubah mindset kalian terkait bagaimana melihat dan menanggapi masa lalu, dan kalian berusaha untuk ceria,
enjoy setiap momen yang ada. Kalian berusaha untuk fokus ke depan gitu ya. Yang awalnya masih melihat ke masa lalu sebagai sebatas luka, kalian berusaha untuk gimana caranya agar jangan lihat ke belakang terus, tapi fokusnya ke depan. Apa yang udah pernah terjadi sebelumnya ya udah, yang penting fokusnya ke depan kayak anak bayi aja. Yang dia sekali nangis, nangisnya keras banget gitu ya. Tapi sekali sudah selesai nangis, dia akan ceria lagi gitu. Tapi setelah dia ceria, dia tidak lupa apa yang membuat dia sakit, apa yang membuat dia nangis, dan dia akan menghindari itu gitu. Nah, kalian sebenarnya berusaha untuk seperti itu, berusaha untuk menstabilkan kondisi emosi dan pikiran kalian, berusaha melihat masa masa lalu sebagai pembelajaran, sebagai pedoman dalam bertindak sekarang ke depannya, berusaha berfokus ke depan, berusaha enjoy setiap momen yang ada. Kalian berusaha, cuman memang tidak dapat dipungkiri, kalian berusaha tapi pikiran ini tetap mengganggu gitu, karena baik lagi ini adalah kartu utamanya, 3 kartu ini adalah klarifikator dari 1 kartu ini gitu kan. Kalian berusaha untuk bersikap positif, untuk optimis gitu, tapi kalian berusaha tapi tidak dapat dipungkiri pikiran ini tetap mengganggu, pikiran ini kuat sekali gitu. Apapun yang menjadi masa lalu ini cukup kuat, cukup membekas, cukup dalam tanda kutip berarti gitu, cukup apa ya, cukup mempunyai impact, dampak ke kamu bahkan sampai sekarang ini. Jadi ya nggak apa-apa sih teman-teman, setidaknya kan sudah ada niat positifnya ya, setidaknya sudah ada usaha walaupun masih struggle, walaupun masih kesusahan, tapi setidaknya sudah ada niat positifnya untuk menstabilkan diri, emosi, pikiran, berusaha bijak dalam melihat masa lalu, berfokus ke depan walaupun masih susah ya gitu ya. Tapi kan sudah berusaha dan itu sudah 1 poin plus untuk kamu, untuk kalian gitu ya. Oke, 4 kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan kamu, para Virgo, Sun, Moon, and Rising terhadap doi kamu untuk sekarang ini. Kita punya kartu The Chariot, kita punya kartu Queen of Pentacles, kita punya kartu The Lovers, dan kita punya kartu Page of Cups gitu ya. Jadi gimana sih perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini? Apakah kamu masih sayang? Iya, kamu masih sayang karena kamu masih mau memperjuangkan perasaan kamu, hubungan kamu terhadap doi untuk jauh ke depan. Kamu ada keinginan hubungan kamu mau dibawa sampai berjangka panjang ke depannya. Kamu bukan tipikal yang mau melihat percintaan sebagai main-main lagi atau coba-coba lagi. Kamu mau serius, kamu mau berhubungan jangka panjang. Walaupun kamu tahu sekarang ataupun ke depannya kamu masih emosional atau masih akan emosional. Keadaan masih belum akan stabil, masih akan naik dan turun. Tapi sejauh ini kamu masih mau memperjuangkan, masih mau bertahan atas perasaan kamu terhadap dia, atas hubungan kalian untuk sekarang dan ke depannya gitu ya. Karena kamu percaya melalui satu proses gitu ya, hubungan kalian akan bisa berada di titik yang sangat stabil, yang sangat tenang, yang sangat stabil, pasti kalem gitu loh. Nah, apapun yang menjadi permasalahan di masa lalu kalian, kamu percaya melalui proses ini akan terselesaikan, akan bisa move on dari apa yang menjadi masalah sebelumnya atau selama ini gitu ya. Walaupun ini proses gitu kan, Queen of Pentacles berbicara tentang satu proses yang bisa jadi tidak akan cepat, yang bisa jadi dalam prosesnya, dalam perjalanannya lika-likunya banyak, tantangannya banyak. Tapi kamu berusaha sabar, kamu berusaha tenang gitu ya. Kamu tidak mau terdominasi atau terkontrol oleh emosimu. Kamu berusaha mengontrol emosimu. Kamu tidak membiarkan emosimu yang mengontrol kamu. Yang mana itu bagus gitu ya. Artinya kamu berusaha untuk mengontrol diri dan emosi dengan baik gitu. Kenapa kamu masih mau bertahan? Kenapa kamu masih mau memperjuangkan proses ini gitu ya? Karena kamu mencintai dia itu seapa adanya. Kamu bukan mencintai dia dengan satu alasan tertentu. Oh dia kaya, oh dia ganteng. Enggak. Kamu mencintai dia apa adanya. Mungkin dia bukan yang 100% tipe kamu gitu ya. Tapi kamu cinta dia apa adanya gitu. Kamu nggak peduli dia kekurangannya apa atau dia punya kelemahan apa, tapi kamu sesayang itu sama dia karena kamu mencintai dia apa adanya, bukan ada apanya gitu. Cuma baik lagi tetap ya, yang namanya ketidakstabilan emosi yang masih ada ragu-ragunya itu tetap ada gitu, tidak dapat dipungkiri. Ini wajar, manusiawi gitu ya. Karena sepositif-positifnya kita sebagai manusia, sepositif-positifnya kita dalam memperjuangkan satu proses, pastilah ada keraguan gitu, apakah akan berhasil, apakah akan worth it. Tapi sejauh ini kamu tetap berusaha mengontrol emosi kamu tetap masih mau memperjuangkan perasaan kamu dan hubungan kamu dengan dia gitu ya. Oke, 4 kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan doi terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Kita punya Ace of Swords, kita punya kartu Two of Cups, kita punya kartu
King of Swords. Dan kita punya kartu Knight of Wands gitu ya. Jadi gimana sih perasaan doi kepada kamu untuk sekarang ini? Dia mulai merasa hubungan kalian yang sebelumnya mungkin sempat bergumul gitu ya. Dia sempat merasa hubungan kalian sempat bergumul untuk sebelumnya atau bahkan sampai sekarang ini. Dia ngerasa sekarang ini udah mulai lebih ada kejelasan, udah mulai ada kepastian, udah mulai ada titik terang gitu ya. Karena kalau kalian lihat ilustrasinya, ada satu tangan yang memegang pedang, tangannya ini keluar dari awan. Nah, awan ini berbicara tentang kebimbangan. Jadi, ace itu kan satu gitu ya, permulaan. Jadi, menurut doi, situasi yang awalnya bergumul, perasaan dia yang awalnya bimbang, tidak pasti terhadap kamu, sekarang udah lebih yakin, udah lebih optimis. Dia udah mulai merasa lebih klop terhadap kamu gitu ya. Situasi udah mulai lebih pasti, udah lebih mulai stabil gitu. Dia mau jadian sama kamu. Atau kalau kalian sudah jadian atau sudah menikah, dia mau bisa berkomunikasi dengan kamu secara heart to heart, hati ke hati, berkomunikasi dengan hati ke hati dalam kondisi emosi yang stabil gitu. Cuman baik lagi, ini baru ace, baru satu, baru permulaan gitu. Jadi sangat wajar kalau kalian masih cuek-cuekan, masih renggang, masih agak masih apa sih ya namanya ya, masih agak dingin terhadap satu sama lainnya, masih agak jutek-jutekan, namanya juga baru awal gitu kan. Menurut dia kondisinya baru awal banget nih, baru membaik. Jadi masih awkward lah ibaratnya, masih awkward, masih kaku gitu. Dan walaupun dia ingin jadian, walaupun dia ingin komunikasi atau berhubungan dengan hati ke hati, tapi balik lagi karena menurut dia baru awal banget nih, dianya baru ngerasa kayak oke, gue udah merasa mulai lebih yakin. Gue udah mulai merasa lebih klop terhadap dia, terhadap kamu gitu ya, terhadap hubungan ini. Gue mau sih jadian sama dia, cuma kan ini baru banget nih, gue juga masih ada gengsinya gitu teman-teman. Karena King of Swords itu berbicara tentang ego, tentang gengsi. Masih ada gengsinya, jadi sekarang kalau dia cuek, kalau dia dingin, kalau dia judes, jutek gitu ya, bukan karena dia nggak sayang. Cuman sekarang fokusnya adalah, walaupun dia mau jadian, walaupun dia mau komunikasi hati ke hati, atau dia mau berhubungan lebih intens daripada sebelumnya, tapi sekarang fokusnya adalah untuk memperbaiki dulu, memperbaiki apa yang selama ini sempat terlantarkan, apa yang selama ini sempat terdiamkan, apa aktivitas-aktivitas atau kondisi hubungan yang sempat terlantarkan. Misalnya, ada beberapa dari kalian yang sepertinya sebelum ini atau selama ini sempat tidak berkomunikasi, nah dianya belakangan baru berkomunikasi lagi, atau kamunya baru menghubungi dia lagi, dan dia baru ngerasa kayak, oh udah mulai membaik nih. Nah sekarang, dia belum berfokus untuk jadian atau komunikasinya harus mendalam dulu. Tapi setidaknya komunikasinya ada aja dulu deh. Yang penting hubungannya bisa stabil aja dulu deh. Definisi stabil itu apa sih? Definisi stabil itu bukan intens, bukan mendalam, tapi dalam artian setidaknya terjaga dulu. Nah, ada beberapa dari kalian baru berkomunikasi, fokusnya dia adalah untuk stabilkan dulu. Yang penting terjaga dulu. Ketika sudah terjaga, baru baru akan em, baru akan pelan-pelan mengarah ke intens lagi, mendalam lagi gimana caranya gitu ya. Tapi kalau sekarang fokusnya adalah yang penting gimana untuk menstabilkan dulu, memperbaiki dulu apa yang sempat terlantar, apa yang sempat terdiam. Kalau tadi ada beberapa yang baru berkomunikasi lagi. Nah, ada lagi beberapa dari kalian yang belakangan ini sempat renggang. Nah, dia ingin dia ingin yang awal renggang stabil dulu. Dari stabil entar diintenskan lagi, didalami lagi gitu teman-teman ya. Oke, empat kartu selanjutnya berbicara tentang percintaan kalian, hubungan kalian di bulan Desember 2020. Kita punya kartu Queen of Wands, kita punya kartu Six of Wands, kita punya kartu Seven of Cups, dan kita punya kartu Five of Swords gitu ya. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian atau percintaan kalian di bulan Desember 2020? Di bulan Desember 2020, kalian akan merasa optimis dengan kondisi hubungan kalian. Kalau yang selama, nah, jadi ini udah perkembangan nih gitu ya. Dia yang awalnya Ace of Swords, baru satu, baru permulaan. Nah, di bulan Desember 2020 akan meningkat nih dari satu. Jadi yang gini, di tarot itu, kalau minor arcana itu ada urutannya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu Page, Knight, Queen, King gitu kan. Jadi ibarat angka Queen ini nomor 13 gitu. Nah, dari 1 ke 13 itu kan udah udah gede banget ya improvementnya, udah sangat
pesat improvement-nya, perkembangannya. Jadi optimismenya kalian di bulan Desember 2020 akan hubungan ini, akan perasaan terhadap satu sama lainnya, akan jauh meningkat daripada bulan-bulan sebelumnya, atau jauh lebih meningkat daripada hubungan kalian selama ini, dari kondisi kepercayaan kalian terhadap hubungan selama ini. Kalian benar-benar akan sepede itu, seoptimis itu. Kalian percaya bahwa jauh ke depan, hubungan kalian bisa saja akan ada kesempatan, akan ada perkembangan, ada kebahagiaan menanti di depan sana untuk kalian. Tapi jauh di depan sana. Artinya kalau jauh di depan sana, itu kan perlu proses gitu ya. Di sini terkonfirmasi oleh Six of Wands, di mana kalian tetap optimis gitu ya. Kalian percaya bahwa hubungan kalian ada harapan ke depan sana, tapi tetap pelan-pelan, enggak gegabah, enggak buru-buru, enggak dipaksakan gitu. Dari kalian yang tidak mau memaksakan, dari alur hubungannya juga akan berjalan pelan-pelan, tidak yang terburu-buru. Kenapa tidak mau terburu-buru? Walaupun lebih optimis gitu ya, walaupun sudah jauh lebih optimis dibanding sebelumnya, tapi kalian tetap memilih tenang karena kalian tidak mau. Karena gini, kalian masih yang namanya emosional. Baik lagi kan tadi aku bilang kita ada kartu Knight of Swords di sini ya. Knight of Swords ini tadi ada di kartu terkait hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini. Ada hal-hal dari masa lalu yang cukup mengganjal dan terbawa sampai sekarang. Apapun ini cukup besar impactnya, dampaknya terhadap kamu, terhadap hubungan kalian gitu. Emosional ini sedikit banyaknya masih terbawa sampai di bulan Desember 2020. Kebimbangan, kebingungan, gimana cara menanggapi hubungan atau perasaan terhadap sama lainnya. Jadi kan tidak mau terburu-buru karena kalian juga ada sedikit masih bimbang, dan kalian juga tidak mau terburu-buru. Jangan sampai kalau diburu-burukan malah ntar bimbang lagi, emosional lagi. Karena apa sih yang menjadi permasalahan di Knight of Swords ini? Apa sih masa lalu yang sepertinya mengganggu hubungan kalian yang terbawa sampai sekarang? Ada salah satu dari kamu yang merasa terhianati gitu ya. Terhianati ini nggak mesti dalam artian terselingkuhi gitu ya. Terhianati itu bisa saja dalam artian, oh, aku tuh merasa harusnya dia memperlakukan aku seperti ini loh, tapi kok dia malah perlakukan aku nggak seperti itu? Kok aku tidak diperlakukan sebagaimana mestinya? Nah, itu salah satu bentuk terhianati. Jadi terhianati itu tidak hanya terkait perselingkuhan, sorry, bisa terkait perselingkuhan, tapi tidak sebatas atau tidak sesempit perselingkuhan gitu ya. Jadi, apa yang menjadi pergumulan kalian, apa yang menjadi masa lalu kalian yang masih terbawa sampai sekarang ini, kalian merasa terhianati, merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, ada kekecewaan tersendiri. Nah, di bulan Desember 2020, walaupun sudah lebih optimis, sudah lebih tenang, sudah lebih percaya akan keberhasilan hubungan kalian, tapi karena pengalaman sebelumnya itu cukup besar dampaknya gitu, terhianati gitu kan, dikecewakan, itu kebimbangannya, emosionalnya masih terbawa sampai sekarang, sampai ke bulan Desember 2020. Jadi kalian memilih untuk di bulan Desember 2020 tetap tenang, tidak gegabah, tidak impulsif dalam bertindak atau berucap dalam hubungan kalian gitu ya. Kartu selanjutnya adalah solitude gitu ya. Solitude itu adalah kayak menyendiri, banyak belajar gitu. Jadi menyendiri ini dalam artinya gini, kayak kan memilih untuk tenang. Menyendiri ini dalam artinya dalam konteks tenang. Nah, tenang ini, menyendiri ini kalian ngapain sih? Kalian belajar. Ini kan dia ada wanita nih yang lagi buka buku gitu ya. Buku ini ibarat pengalaman gitu. Nah, jadi kalian akan belajar di bulan Desember 2020. Kalian akan banyak belajar, banyak mengevaluasi, banyak introspeksi diri. Oh, oke, dulu hubungan kami seperti ini karena begini. Maka sekarang ke depannya bagaimana ya? Agar bisa terus berkembang, agar bisa lebih stabil lagi gitu. Yang awalnya sempat merasa terhianati. Kenapa ya bisa terhianati? Apa penyebabnya ya? Aku ada melakukan apa ya yang sampai-sampai dia memperlakukan aku sebegitunya. Maka kedepannya aku harus bagaimana ya? Nah, di bulan Desember 2020 kalian akan banyak belajar, akan banyak mempertimbangkan gitu ya. Belajar terlebih dari pengalaman gitu ya. Lalu ada kartu Trust the Universe. Dalam artian di bulan Desember 2020, kalian akan percaya, kalian akan berserah gitu. Kalian akan menyerahkan bagaimana kondisi hubungan kalian sekarang ke depannya kepada Tuhan, kepada semesta. Dalam artian, apa yang akan terjadi maka terjadilah. Bukannya kalian menyerah, balik lagi berserah bukan menyerah. Tapi dalam artian, kalian akan melakukan apa yang kalian rasa tepat, apa yang kalian rasa bisa kalian lakukan untuk hubungan kalian per sekarang ini. Per waktu, detik, menit, ini, jam ini gitu ya. Kedepannya proses dan hasil akan seperti apa, kalian akan mengikuti alurnya, kalian percayakan kepada Tuhan dan alam semesta. Nah, itu yang akan jadi pola pikir kalian di bulan Desember 2020. Dan itu bagus gitu ya. Karena kalian juga memilih tenang tadi kan, Six of Wands memilih untuk tenang gitu, tidak mau impulsif, tidak mau gegabah gitu ya. Oke.
kita ada kartu listen to your intuition gitu ya. Di bulan Desember 2020, kalian akan banyak mendengar kata hati kalian, intuisi kalian, feeling kalian. Kalau misalnya selama ini kalian terlalu logis gitu ya, terlalu logis atau kalian terlalu baperan gitu ya, dalam artian baperan ini kan konteksnya negatif ya, dalam artian terlalu gegabah, terlalu cepat ikut emosi, overthink segala macam. Nah, di bulan Desember 2020, baik lagi ini kaitannya dengan solitude gitu ya, dalam artian kalian akan berusaha untuk tenang ketika kalian bimbang, ketika kalian ragu, kalian berusaha untuk tenang. Kalian akan berusaha untuk menenangkan diri, emosi dan pikiran kalian, lalu kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri, oke, apa sih yang terjadi? Lalu gimana sih menanggapinya? Aku harus bagaimana? Kami harus bagaimana? Di bulan Desember 2020 kan akan banyak seperti itu gitu ya. Banyak menenangkan diri, banyak bertanya kepada diri kalian sendiri, bertanya kepada intuisi kalian, hati kalian, apa yang sebaiknya kalian lakukan gitu ya. Jadi sebenarnya di bulan Desember 2020 hubungan kalian itu cenderung tenang sih. Tema besarnya adalah tenang gitu, ketenangan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah saran untuk hubungan kalian. Kita punya kartu romance gitu ya. Romance dalam artian ini ada teksnya, aku bacain dulu. Lavish the one you love with personal attention and affection gitu ya. Jadi coba introspeksi atau renungi selama ini atau belakangan ini sampai sekarang ini. Apakah kamu dan dia saling memanjakan satu sama lain, saling memperhatikan, saling apa ya namanya ya? Affection itu bahasa Indonesianya apa ya? Afeksi, apa ya afeksi? Em, apakah kamu menunjukkan perhatian kamu kepada dia, misalnya, "Hai sayang, udah makan belum?" Udah, contohnya seperti itu. Kamu udah melakukannya belum? Atau karena belakangan ini ada masalah, atau belakangan ini renggang gitu ya. Jadi hal-hal sesimpel ini jadi nggak dilakukan lagi gitu, atau jadi kurang dilakukan. Padahal hal-hal sesimpel ini yang romantis-romantis gini, itu punya apa namanya, punya dampak yang kuat loh untuk hubungan. Sesimpel bilang I love you gitu ya. Dalam arti sesimpel kata-kata sesederhana itu atau tindakan-tindakan sesederhana itu yang romantis itu akan sangat membantu hubungan kalian agar bisa membaik, agar bisa berkembang. Nah, kalau misalnya selama ini kamu merasa sudah kurang nih, sudah mulai kurang nih. Nah, coba tidak ada salahnya untuk memulai memberikan personal affection, perhatian yang lebih seperti ini. Sesimpel bilang, "Halo, selamat pagi sayang, udah makan belum? Udah ini belum? Mmm, I love you," gitu-gitu. Itu hal-hal simpel tapi kuat dampaknya gitu ya. Selanjutnya kita punya protect your dreams gitu ya. Kalau misalnya kamu dan dia punya harapan-harapan tertentu atau target-target tertentu terkait hubungan kalian. Oke, mmm, aku mau menikah sama dia tahun depan atau 2 tahun lagi, atau misalnya kami mau jalan ke sini, jalan ke sana gitu ya. Jangan sampai karena ada permasalahan lalu mimpi-mimpi kalian, harapan-harapan kalian terkait hubungan lalu kalian hempas, lalu kalian menyerah atas atas mimpi kalian. Sadari aja yang namanya permasalahan itu pasti akan ada gitu, nggak hanya di percintaan kok. Di apapun, keluarga, keuangan, pertemanan, dan lain-lain. Itu pasti ada masalahnya. Jadi ketika lagi ada masalah, jangan sampai masalah yang ada membuat mimpimu jadi hilang atau kamu menyerah atas mimpi kamu gitu ya. Kalau lelah, istirahat aja dulu. Tenangkan hati dan pikiran dulu gitu. Ntar udah tenang, lalu berjuang lagi, lanjutkan lagi gitu ya. Dan yang terakhir kita punya kartu ini, aku bacain dulu. Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Acceptance ini berbicara tentang apa namanya? Berbicara tentang penerimaan, berserah, lagi-lagi berserah gitu. Kamu di bulan Desember 2020 akan berserah, akan mencoba untuk berserah. Dan ini sarannya berserah, maka pertahankan berserah ini gitu ya. Kenapa udah di Desember 2020 udah berserah, tapi sarannya harus berserah lagi. Kita ini berbicara tentang emosi, ini berbicara tentang emosi teman-teman. Berbicara tentang perasaan. Kamu sekarang hari ini kekeh banget mau berserah. Kamu optimis, tapi kan besok bisa aja goyah, bimbang. Nah, makanya kamu diingatkan, ketika kamu berserah, ketika kamu pola pikirnya sudah benar, tapi ntar kamu goyah, ayo coba balikkan lagi mindsetnya, fokus lagi gitu ya, fokus untuk berserah lagi. Harus jangan, kamu boleh punya target, kamu boleh punya harapan, tapi fokus utama kamu bukan ke harapan kamu, tapi ke proses bagaimana cara agar harapan kamu terwujud. Beda ya, gitu teman-teman. Oke. Sesi terakhir ini adalah informasi-informasi tambahan gitu ya. Ada inisial, bisa inisial nama kalian, nama kamu ataupun dia,
Nama tengah, depan, belakang, atau nama kesekian, pertama, kedua, ketiga, dan kesekian. Ada juga zodiak, bisa kamu, yaitu Virgo, ataupun zodiak doi kamu, dan juga tanggal-tanggal dan bulan-bulan terkait. Misalnya tanggal atau bulan pernikahan, jadian, pertama kali PDKT, pertama kali jalan bareng, dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya informasi-informasi tambahan ini tidak ada informasi-informasi yang terkait kamu ataupun dia, jangan khawatir, tidak apa-apa. Balik lagi, ini adalah general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Aku mulai ya. Informasi-informasi tambahan untuk para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi-informasi tambahan untuk para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi-informasi tambahan. Terima kasih. Oke. Wow, ini banyak ini. Oke, kita punya angka 8, 16, Agustus, Mei, Februari, Aries atau Aries, Libra, P, April, Juni, Virgo, April, Pisces atau Pisces, Februari, 25, J, Mei, Oktober, C, Libra, 11, Agustus, A, Maret, September, 10, 5, V, Virgo, kamu adalah Virgo dan mungkin kamu berhadapan dengan sesama Virgo. 23, D, 12, Sagittarius, Desember, 13, November, 8 lagi, I believe I did mention it. Lalu kita punya November lagi. November tadi ada nggak ya? Ada November. Lalu Oktober, Juni, Libra, Maret, 15, Libra lagi, F, Z, N, A, Mei, 2, Agustus, H, D, April, Hadi, Hadi, ada yang namanya Hadi sepertinya. Lalu Libra, V, Pisces atau Pisces, Maret, Sagittarius, C, E, 11, Taurus, 28, dan yang terakhir kita punya Pisces atau Pisces gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.